pertama buka lahan di sini ada suara yang manggil-manggil gitu. Kalau ditenggok gitu malah nggak ada gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ibra. Dan hari ini kita sedang berada di wilayah Desa Singgajaya, Kecamatan Singgajaya, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Jadi hari ini kita akan mengunjungi seorang pria yang tinggal menyendiri di tengah-tengah hutan. Oke teman-teman, seperti apa kisah pria ini? Ikutin terus ya video ini. Oke teman-teman, saat ini kita sudah berada di ujung kampung ini ya. Dan ini kita mau melakukan perjalanan. Dan di perjalanan kita kali ini kita ditemani sama warga ini. Beliau ini namanya Kang Nur. Jadi Kang Nur ini yang akan mengantarkan kita sampai ke lokasi tujuan. Nah ini Kang Nur, kira-kira berapa jauh nih kita melakukan perjalanan ke sana? Kurang lebih 3 kilo. Cuman jalannya nanjak terus. Oke, kurang lebih 3 kilo ya? 3 kilo. Dan jalannya ini nanjak terus. Terus. Mantap. Jal udah siap? Siap. Oke, Kang Nur, mangga duluan. Oke, teman-teman. Jadi seperti ini ya. Kondisi jalan menuju ke sana atau menuju ke atas ini ya. Karena pria yang kita kunjungi ini tinggalnya di atas gunung ya, Kang Nur ya? Di atas gunung teman-teman. Masya Allah. Dan ini pemandangannya cakep banget ya. Ini dia, cantik ini. Jadi ini, kampung ini adalah kampungnya Kang Nur. Ya. Namanya kampung apa nih Kang Nur? Ciseel. Nah, kampung Ciseel teman-teman. Dan ini kita harus mempersiapkan napas ini karena kata Kang Nur, ini jalannya nanjak terus. Wow. Dan jalannya ini berkelok-kelok teman-teman. Selain nanjak juga banyak belokan. Wow. Nah, mantap ini. Kang Nur, pria yang kita kunjungi ini namanya siapa? Sanadin. Kang Sanadin. Oh, Kang Sanadin. Oke. Berarti tinggal di sana udah lama ya? Sekitar 10 tahun lah. Udah lama teman-teman. Sudah puluhan tahun juga nih. Mantap. Nah, lumayan rata dikit. Enak nih, ada ratanya. Tapi bentar lagi nanjak. Nah ini, Jal duluan. Yuk. Oke, kita nanjak lagi ya. Mantap. Ngelewatin sawah-sawah ini ya. Waduh,
Mantap, Wow. Ini lebih menantang lagi nih. Merayap. Aduh. Kita ketemu warga ya. Punten. Mau ke gunung. Ayo, Bu. Merayap, Jal. Tanjakannya ini gak main-main. Tarik napas dulu, Kang Nur, sambil istirahat. Aduh. Di sini banyak saw. Cakep ini. Hati-hati nih. Mantap. Mantap ya, Jal. Mantap banget nih tanjakannya. Wih, nanjak lagi ya. Nanjak terus. Ke gunung, Bu. Ayo. Ya Allah. Dan Mantap. Mantap ini. Wow, pemandangannya Masya Allah, cakep banget ya, keren. Nanjak lagi. Dengar? Nungguin. Nanjak terus ya. Istirahat ya. Tuh, kampungnya di bawah sana. Pelan-pelan. Nanjaknya pelan-pelan. Ijal bawa karir soalnya. Aduh. Ya Allah. Jalan merayap ini. Soalnya tanjakannya ngeri.
Tanjakannya ini miring banget. Tarik napas dulu. Lancar-lancar. Masih jauh berarti? Masih jauh. Oke, siap. Jal, tarik napas, minum air. Masih jauh katanya. Jadi kita harus ngatur napas ya, karena selama perjalanan ini nanjak terus ya, nanjak terus sampai ke rumahnya. Ya, kita lanjut lagi. Bismillah. Kita harus atur napas teman-teman. Soalnya 3 kilo jauhnya nih. Dan jalannya kayak gini, nanjak terus. Ini lebih parah dari yang kemarin ya, Jal. Soalnya kemeringannya luar biasa nih. Gila. Jangan berat, Kang Nur mau bawa, tapi ini berat. Mantap. Oke, ayo. Pelan-pelan aja, soalnya tanjakannya gila nih. Udah mandi keringat kita. Lumayan, agak landai buat tarik napas. Enak nih. Yo, lumayan teman-teman nanjaknya. Masih jauh. Oke. Pokoknya tetap semangat.
Setijal. Wow, nih tanjakannya, harus tarik nafas. Pelan-pelan aja ya. Waduh. Setijal. Soalnya ini tanjakan terus. Banyak guguk ternyata. Aduh, yuk. Istirahat. Kang Nur istirahat sebentar. Kita tarik nafas dulu. Mantap ya. Kang Nur juga ngos-ngosan tuh ya. Sambil minum air, ada air nih. Minum dulu, minum. Jal, buka air Jal. Sambil istirahat. Jadi baru di perjalanan kita kali ini kita istirahat minum air ya. Biasanya sih enggak. Udah setengah perjalanan belum? Belum, ini baru seperempatnya. Wow, nggak apa-apa lah. Bismillah ya Jal ya. Bismillah sampai lokasi. Pegang aja, pegang. Saya nanti aja. Kang Nur bawa itu aja. Dulu. Jal tarik nafas dulu teman-teman. Karena jauh teman-teman, kita dari bawah. Dari bawah naik ke sini aja udah kurang lebih 1,5 kilo. Dan ini belum seperempatnya atau belum setengahnya. Belum seperempatnya. Oke lah, pokoknya bismillah sampai ke tujuan. Jadi alhamdulillah di trip kita kali ini kita bawa titipan dari Ibu Sapia ya, ada sembako ya, dan ada uang tunai senilai Rp500.000, dan juga kita bawa titipan dari Kak Wiwin Qatar ya, berupa sajadah ya. Udah dimasukin ya sajadahnya? Oke, siap. Mantap, benar-benar jauh ya. Berarti udah menetap tinggal di atas ya? Udah menetap, udah 10 tahun. 10 tahun. Ada rumahnya nggak di bawah? Nggak ada? Nggak ada, Oh, nggak punya rumah. nggak punya rumah ya. Memang dari dulu hidup sendiri? Enggak, waktu dulunya dia berumah tangga. Tapi setelah cerai. Oh, jadi beliau memilih menenangkan diri di hutan. Iya. Masya Allah, luar biasa ya. Mantap. Dan ini perjalanan kita kalau dari Singajaya menuju ke sini lumayan, jalannya itu wah jalan tanah ya. Jalan tanah teman-teman, bukan jalan aspal ya. Jadi butuh perjuangan ya menuju ke tempatnya Kang Nur ini juga luar biasa. Belum lagi kita
melakukan trekking nih dari bawah sampai sini. Luar biasa teman-teman. Oke, ini udah mendingan ya. Udah siap Jal? Ayo. Ini Jal udah siap ya. Udah 18 menit ternyata teman-teman. Perjalanan kita dari bawah sampai ke sini. Kemungkinan ini 40 menitan kita sampai di lokasi ya. Ya Allah, butuh perjuangan teman-teman. Jadi mungkin kalau ada yang nggak tahu bilang, itu mah dekat ya. Tapi ini yakin jauh ya. Makanya setiap liputan kita tidak cut video ya. Selalu video itu dimulai dari bawah atau dimulai dari perkampungan. Oke teman-teman, ini Ijal udah siap-siap dan kita mulai lanjut lagi. Ayo Kang Nur. Karena perjalanannya ini sangat jauh, jadi kita sambil istirahat teman-teman. Minum dan tarik napas. Karena ini jalannya nanjak terus. Jadi kita harus ngatur langkah, ngatur napas. Jangan kayak awal tadi. Awal tadi udah cepat, akhirnya belepotan di jalan. Mantap nih. Agak enak. Nih, masih naik ke atas tuh. Oke. Atur napas Jal. Nih, Jal agak lemas nih. Nggak main-main teman-teman. Butuh perjuangan banget nih. Hutannya bener-bener lebat ya. Ayo semangat aja. Bismillah. Ijal baru kali ini lemas ya. Mantap katanya. Pelan tapi nanjak terus ini. Kang Dur, tarik nafas lagi. Saya sandarin sini dulu. Tarik nafas dulu. Aduh. Kakinya yang gemetar. Tuh. Kang Nur mau nyoba?
Mau? Oh, sip. Tadi Kang Nur mau nyoba, cuman saya bilang kalau di awal perjalanan jangan. Tapi kalau sekarang boleh dah. Ya. Tapi pelan-pelan ya Kang Nur, soalnya berat banget ini. Nanti kalau udah deket baru kasih ke Ijal. Atau udah capek. Berat ini. Di setel talinya Jal. Distel Kang, iya Kang. Kang, di setel diikat. Oke. Tongkatnya dipanjangin Jal. Pakai tongkat Kang Nur. Nah, Jal bawa minumnya Kang Nur. Oke. Nah, mantap ini. Kita coba tenaganya Kang Nur ini ya. Masya Allah. Ijal dibantu teman-teman. Berat banget. Iya, makanya pelan-pelan aja. Kata Kang Nur berat banget. Jadi alhamdulillah teman-teman, setiap yang mengantarkan kita ke lokasi atau ke tempat kunjungan, ini kita bayar jasanya ya. Karena hampir setengah hari kita pakai tenaga mereka teman-teman. Wow. Oh, ini jalan potongnya atau gimana nih? Jalan potongan ini. Jalan potong. Kalau jalan biasanya malah tambah jauh. Tambah jauh. Oh, di sana berarti. Sebelah sana. Kita potong jalan katanya. Kelebihannya kita pakai warga lokal tuh kayak gini. Tahu jalan potongnya ya, biar lebih cepat katanya. Wow, banyak ini nih bagong. Terobos gak apa-apa. Nih kita jalan potong teman-teman. Jalan sini jalan potong terus. Banyak rumpun. Iya. Aduh. Jadi ada dua jalan menuju ke sini teman-teman. Satunya sejauh 4 kilo dan katanya ini yang paling dekat sejauh 3 kilo. Cuma kata Kang Nur nanti sebelah atas kita potong jalan. Dan ternyata di sini nih. Aduh. Aja. Benar-benar merayap. Sambil istirahat Kang Nur, berat itu. Masih kuat katanya. Oh iya, ini jalan utamanya nih. Berarti dari bawah muter ya? Iya. Nih, kita potong lewat sini. Ya Allah, tanjakan lagi. Istirahat, Kang Nur, tarik napas dulu. Kasihan berat.
Oh ya Allah, itu. Yuk. Biar cepat sampai. Katanya Kang Nur, ayo biar cepat nyampe. Masya Allah, Kang Nur kuat nih. Awas. Oh, ngeri tanjakannya nih. Waduh, sampai atas. Jalan di bawah. Jalan tepar di bawah. Pelan-pelan nanjak. Bismillah. Aduh, mantap nih. Nanjak terus. Jal, ayo. Banyak jurang. Hati-hati ya. Pemandangan cakep. Aduh ya Allah, sejauh ini dan belum sampai. Masih jauh ini. Masih jauh. Wow. Ya Allah, masih nanjak. Tarik lapas di situ dulu. Iya. Atas biar enak. Aduh ya Allah. Kayaknya berat. Aduh ya Allah. Aduh ya Allah. Jauhnya. Emang ini yang paling jauh kayaknya nih. Tuh. Hijau dari bawah merayap tuh. Jol, ayo.
Dia tarik nafas dulu tuh di bawah. Jauh teman-teman. Ini mah bukan 3 kilo. Sekitar 4 kilo kayaknya nih. Aduh, jauh. Berjalan lagi. Bismillah ya Allah. Nah, ini agak enak. Turun ya? Datar, nanti di situ nanjak lagi. Nanjak lagi katanya. Jangan dulu seneng. Tapi pelan-pelan lah di datar. Biar kakinya nggak tremor. Setengahnya udah nyampe belum? Oh udah. Alhamdulillah. Udah setengah perjalanan. Berarti perkiraan 1 jam ya. Gak apa-apa. Jal gak bakalan jalan situ. Enggak. Jal! Jal! Lurus! Jangan sampai salah jalan. Lurus saja jalannya. Turun ke bawah. Kalau Kang Nur kebunnya di mana? Di bawah ya? Di bawah. Oh, nggak nyampe sini. Jarang ya. Wow. Pelan-pelan lah. Ada setengah teman-teman. Lumayan, agak enak buat tarik nafas. Tapi ada lagi katanya nih. Nih. Ini ya. Tanjakan terakhir apa masih ada lagi? Tanjakan ada lagi di situ. Sedikit lagi. Bismillah ya. Jal! Yuk, ada dekat dia. Ada. Mantap. Wow, nanjak lagi. Mana tuh hijau? Wah, masih. Istirahat dulu, Kang. Nanti di atas ya Allah. Kuat nih, Kang Nur.
sampai di puncak. Cakep nih. Istirahat. Aduh. Nanti satu tanjakan lagi ini. Hah? Masih naik? Naik lagi ini. Ke atas itu? Iya. Oh ya Allah. Allahu Akbar. Ada warga ya? Ada warga. Naik, menunjung. Naik gunung. Naik gunung. Iya. Jalan-jalan. Nah. Iya. Dari Tasik. Orang Tasik. Jadi ngikir bau ya di sini ya? Iya. Ini lagi itu. Lagi ngingu. Jal! Ayo cepet. Sana. Naik, kunjungi. Kunjungan. 40 menit teman-teman. Kita sampai di tanjakan yang paling terakhir dan masih ada satu tanjakan lagi, yaitu tanjakan yang mau sampai ke lokasi ya. Iya. Gantian Jal. 40 menit. Kalau jalan pelan bisa 1 jam. Mantap Kang Nur, berat? Berat. Berat banget. Berat banget. Ya, 30 kilo beratnya. 30. Luar biasa nih. Ijal baru kali ini digantiin bawa carrier ya. Tapi Kang Nur hebat ya. Mantap, kita diantar sama dibawain carriernya. Luar biasa. Nyawa. Luar biasa ini sah. Bukan luar biasa lagi. Ini wadidaw. Perjalanan yang menguras tenaga dan energi yang Tinggi. yang paling berat ini ya. Minum. Jal, kasih minum Jal. Baru. Tepar. Aduh. Cah. Aduh, nanjak Bang. Iya, lumayan. Aduh. Tanjakannya mantap ya. Iya. Ayo Bah, punten. Ya. Ketemu warga di jalannya sambil istirahat. Aduh ya Allah. Menuju kemana? Ke atas. Sanadin. Ke tempat Kang Sanadin. Udah siap Jal? Sedikit lagi? Mantap ya. Udah siap? Siap. Ya, taruh. Berjalan lagi. Gantian sama Ijal. Kang Nur gantian sama Ijal. Di sana aja. Oh, di sana aja? Siap. Oh, oke. Kalau udah dekat. Oke. Ayo Bah, punten ya. Oke. Masih ada 1 kali tanjakan lagi, teman-teman. Tapi agak lumayan ya. Kang Nur hebat nih. Kuat. Pelan.
Wow. Ini yang dibilang mantap nih tanjakannya, Jal. Siap-siap. Nah, ini dia nih, tanjakan terakhir. Wow. Tanjakannya terakhir ini. Terakhir. Bismillah. Kuat, Jal. Wih, masih nanjak lagi. Panjangnya lebih dari 100 meter. Oh, ini tanjakannya tinggi dan lumayan 100 meter dari bawah. Wow. Tuh. Edan. Ayo. Miring banget. Sambil istirahat. Ayo, merayap, buka sepatu dia. Baru kali ini lihat Ijal menyerah. Bismillah ya Allah. Bismillah sampai. Mau nyampe ya? Yalah, duduk dulu. Kakinya yang gak kuat, gemetar.
Jal. Rata. Ya Allah. Komentar kakinya. Lurusin kaki. Capek banget ini. Sepatu Panas. paling jauh kayaknya ya. Ya Om. Nanjaknya Mantap. kurang lebih 1 jam. Ya. Dan ini kita jalan cepat ya. Paling mantap jauh. Masih ada Jal? Saya minum dulu. Itu di Bang Nur, karir. karir. Sekalian di jalan yang bawah di situ aja. Jangan bukan aja. Kita Kang nu hidung Kang. Yang hitam di samping. Oke. Ini. Oke. Kita minum dulu. Duduk dulu Kang Nur. Sambil istirahat. Emang paling jauh dari semua kunjungan kayaknya. Iya. Ini yang paling berat. Air habis. Habis. Kita kehabisan air. Minta lagi Kang Nur. Itu. Pakai sepatu Jal. Nanti kalau udah deket Kang Nur yang duluan, biar beliau nggak kaget. Konfirmasi kalau kita lagi mau kunjungan bawa rezeki ya. Jadi ada sembako sama uang tunai yang mau dikasihkan ke beliau. Tapi biasanya jam segini udah balik ke rumah kan? Biasanya jam segini udah balik. Biasanya kan warga itu atau yang tinggal jauh itu kan ke kebun ya, atau nyadap ya. Ini nyadap. Nyadap pinus. Nyadap biasanya. pinus. Yuk Jang, pakai sepatu. Tanjakannya 3 kali kunjungan ini Mas Jang. Betul. Ini berada di puncak gunung teman-teman. Ya, jadi kalau kita dari ini. Ini namanya gunung apa? Gunung Ciakar. Ciakar. Jadi kalau kita dari Singajaya lihat ke arah sini terus ada gunung yang tinggi. Nah, itu dia. Mantap ya. Dan ini kita istirahat udah hampir 1 menit ya. Di jalan sekarang pakai sepatu dulu. Kita tadi dari bawah memang benar-benar menguras tenaga ya. Sampai sepatu pun rasanya berat ya. Ya. Jadi naik gunung kayak gini tuh ya namanya napas itu ya tetap ngos-ngosan. Kalau nggak ngos-ngosan mustahil. Apalagi bawa carrier, pegang kamera seberat 1 kilo ya. Selama perjalanan kan
kita kameranya nggak off ya, jadi hidup terus. Bayangin aja dari bawah sampai sini, beratnya kamera ini di bawah, dari pertama kali perjalanan sampai sini kan lumayan berat, 1 kilo. Jadi namanya ngos-ngosan ya, tetap ya, tanjakan yang kecil aja tetap ngos-ngosan, apalagi tanjakan yang sejauh kurang lebih ini bukan 3 kilo Kang Nur, ini mah 4 kilo kayaknya. 4 kilo. Jauh. Kalau Kang Nur kan mungkin udah biasa jadi nyebutnya 3 kilo. Ini mah sama kayak Kang Apit. Bilangnya 2 kilo lebih parah ya. Kang Nur mah masih mending ya. Kurang lebih 3 kilo dan dikasih tahu jalannya nanjak. Jadi nggak kena prank kitanya. Jadi udah tahu dan dikasih tahu ini nanjak terus 1/4 setengah kilo ini udah dekat. Kalau Kang Apit mah beda ya. 2 kilo udah dekat katanya. Tapi tinggal dikit lagi. Ayo Cal. Ayo. Ya, siap. Di bawah Mang Ijal. Oke, di bawah Ijal aja. Iya. Jadi, ini udah dekat. Udah, ini mah baru berapa menit lagi lah. Tapi jari-jarinya tunjuk ke atas. Tapi udah nggak ada tanjakan kan? Udah gak ada tanjakan. Oke, siap. Kalau udah dekat, Kang Nur duluan ya. Mangga. Bismillah. Kita udah berada di puncak gunung dan ini udah terasa sejuk ya, udah dingin. Jadi enak. Jadi Mang Saad ini tinggal di sini sudah sekitar 10 tahunan dan beliau tuh tinggal di sini setelah beliau cerai. Jadi dulu tuh beliau berkeluarga. Mungkin tinggal di sini tuh beliau menenangkan diri ya. Tapi masih nanjak dikit-dikit ini. Dikit-dikit aja lah. Hutannya rimbun banget. Nanjak ya, tapi udah nggak terlalu berat. Lumayan luar biasa nih perjalanan, bikin ngos-ngosan parah ya. Alhamdulillah kita udah mau nyampe teman-teman. Wah, di sini ada jalan nih. Cantik ini.
Cakep ya. Sini ada kebun kopi. Perjalanan kita kurang lebih 1 jam, teman-teman. Dari bawah nanjak sampai sini. Dan ini belum ketemu rumah ya. Benar-benar jauh. Agak enak ya di sini karena jalannya udah lurus datar ya. Nah, ini kita udah sampai ke kebun ya. Nih di sini. Oh. Oh, masih ke sana lagi? Wah. Masih turun lagi, Jal. Saya kirain udah ini nih. Ternyata bukan. Ini Mas Saung ya? Sang warga. Udah senang saya. Tapi nggak apa-apa lah, ini udah turun. Oh, potong jalan. Nah, ini saung ya. Biar lebih dekat. Motong jalannya jauh apalagi. Jalan yang biasa dilalui. Tapi enak nih jalan. Pemandangannya nih. Udah dingin lah di atas puncak. Udah 1 jam Jal dari bawah sampai sini. Biasanya kita itu perjalanan setengah jam. Namun kunjungan kali ini memang nggak main-main jauhnya. Cakep ini Jal. Sini pemandangannya keren. Perjalanan yang paling panjang ini dari semua trip ya. Aduh. Sampai bekal air aja habis. Kita bawa bekal air tuh banyak loh. Ada 2 liter kali ya Jal ya? Ada. Mantap. Belum ada tanda-tanda. Saya udah curiga tadi. Kang Nur tunjuknya jari-jarinya ke atas. Mantap. Cuman puas sampai di sini Jal. Biasanya perjalanan yang paling jauh itu kadang-kadang disuguhi dengan pemandangan yang luar biasa. Oh ya. Ya udah Kang Nur jalan cepat biar kita pelan-pelan. Nih Kang Nur duluan ya, biar ngasih tahu kedatangan kita. Wah, ini mah turun lagi. Ini mah tinggalnya di balik gunung. Udah di puncak di balik gunung lagi. Ya Allah. Pulang pergi sama aja nih Jan. Kakinya tremor coy.
Iya. Awas jangan jungkir balik nanti. Wow, pemandangannya gila ini. Ya, cantik banget. Masya Allah. Tuh. Teman-teman, pemandangannya seperti ini. Masya Allah, luar biasa nih. Keren. Ya Allah. Gak nyangka. Oh, tuh di bawah itu. Kayaknya itu ya, Jal. Ada saung itu. Masya Allah. Aduh, ya Allah. Mantap. Oh, ini. Masya Allah. Ini rumahnya ini. Ada? Alhamdulillah ada, ya Allah. Oke. Teman-teman, alhamdulillah setelah kita melakukan perjalanan kurang lebih 1 jam, akhirnya kita sampai juga di rumah Kang Saadin. Masya Allah. Assalamualaikum. Masya Allah. Alhamdulillah akhirnya sampai juga. Ayo Kang, kadir Kang. Alhamdulillah, ya Allah. Kang Saadin. Wah, masih muda. Seumuran Kang Nur. Iya. Hampir ya. Ini masih muda teman-teman. Masya Allah, ini maaf punten ganggu. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, akhirnya sampai juga ini ya. Jauh ya. Benar. Cawit tali, Cihurip. Mantap. Luar biasa nih, hebat tinggal di sini. Cihurip, Pak. Ini udah masuk ke desa Cihurip. Cihurip. Masih Singajaya atau udah? Belum. Apa? Pendai atau Singajaya atau Kecamatan Cihurip? Kecamatan Cihurip. Oh, udah masuk ke Kecamatan Cihurip. Kita perjalanan dari Desa Singajaya sampai ke Cihurip. Masya Allah. Punten, perkenalan dulunya. Abi Ibra, asli nama dari Ternate, Maluku Utara. Tinggalnya di Tasikmalaya, tepatnya di Desa Cukangkawung, Sodong Hilir. Saya ke sini silaturahmi sama si Akang, sekaligus membawa titipan. Alhamdulillah, Kang Saadin dapat titipan dari donatur saya, yaitu dari Ibu Sapiah. Ada sembako dan juga ada uang tunai. Beliau menitipkan uang tunai senilai Rp500.000 buat Kang Saadin. Alhamdulillah. Dan juga ada titipan dari Kak Wiwin Qatar berupa sajadah. Nah ini mungkin kita kasih uang dulu, Jal. Nah, jadi setelah kita kasih amanah, baru kita ngobrol-ngobrol. Nah, ini ada uang tunai senilai Rp500.000 dari Ibu Sapiah. Mohon ditampih. Senang ya. Dan ini ada beras, mohon diterima. Dan juga ada minyak goreng. Dan juga ini macam-macam. Ada gula, kopi, nanti dibuka.
Nah, ini sajadahnya dari Kak Wiwin Qatar. Mohon ditampi. Alhamdulillah. Mangga sok ucapan terima kasih. Silakan. Terima kasih hatur nuhun pisan, jazakallahu khairan katsira. Amin. Sina barokah, Amin. tambih-tambih kebarokahan, Amin. tambih-tambih ke solehan iman. Amin. Amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kang Sadin takut ya awalnya ya komentar nih, tapi alhamdulillah ya karena ini jauh teman-teman ya. Takut dan yang pastinya kaget. Oke Kang Sadin, mungkin ini kan titipan, jadi boleh dibuka amanahnya ini. Silakan dibuka, dilihatin dulu ke donatur saya, ada apa aja. Oke, kita buka dulu ya. Ada mie ya, coba dibuka, ditaruh di luar. Ini titipan dari Ibu Sapiah ya. Ada mie goreng, terus ada mie rebus, terus ada Roma, ada kopi ya, mantap ini kopi. Ada kopi, terus ada energen ya. Terus kental manis, sarden ya. Kecap ya. Alhamdulillah, ini semua titipan dari Ibu Sapiah ya. Dan juga ada uang tunai senilai Rp500.000 plus ada titipan juga dari Kak Wiwin Qatar. Oke, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol sedikit dulu ya sama Kang Saadin. Kenapa saya panggil Kang? Karena ini masih muda. Masya Allah, masih muda, tinggal menepi di hutan. Oke, jadi Kang Saadin ini memang tinggal menetap di sini ya. Dan saya dengar informasi jenengan nggak punya rumah di bawah. Jadi memang memilih tinggal di sini. Luar biasa, dan tinggal di sini pun sudah puluhan tahun. Luar biasa. Udah 10 tahun. Masya Allah. Nah, Kang Sadin, apa nggak takut? Kan ini tinggal jauh dari pemukiman. Nggak ada rumah, belum punya. Nggak ada rumah. Rumah ini cuman segini. Jadi mau nggak mau? Nggak ada orang tua, ibu dan juga Rama sudah meninggal gitu. Jadi memang memilih tinggal di sini. Saya cuman sendirian aja. Sendirian, Masya Allah. Sendirian sudah menikah gitu, sudah. Jadi sudah menikah mirak gitu. Jadi Kang Saadin ini pernah menikah, lalu cerai. Lalu beliau mengasingkan diri tinggal di sini. Sendiri lagi, udah lama 14 tahunan gitu. Masya Allah, sudah 14 tahun ya. Cerai. Dan sekarang tinggal sendiri. Nah, kalau keseharian di sini aktivitasnya cuman sehari-hari apa? Nyangkul gitu. Nyangkul, nyadap. Nyangkul aja. Tapi kalau di sini air cukup. Airnya kalau diambil di mana air? Itu di bawah. Oh, di bawah deket ya? Dekat. Oh, itu di bawah ada air itu ya. Oke, kalau listrik ada nggak di sini? Nggak ada. Jadi gelap, cuman gelap. Malam gelap. Pakai cempor? Enggak. Kalau yang ada nggak ada. Oh, jadi kalau misalnya cempornya ada minyaknya pakai. Kalau nggak ada berarti gelap-gelapan. Masya Allah, luar biasa nih, keren. Nah, saya tanya sedikit. Ini kan tinggal jauh dan udah puluhan tahun tinggal di sini. Yang namanya tinggal di hutan kan pasti ada berbau hal-hal mistis dan berbau hal-hal yang gaib. Apa tinggal di sini pernah mendengar suara-suara aneh atau pernah melihat? Pernah nggak? Kira-kira? Ada ya. Mendengar atau melihat? Enggak, kalau melihat. Melihat mah enggak ya. Tapi kalau dengarnya macam-macam ya suaranya ya. Tapi karena di sini udah lama jadi biasa aja. Oh, luar biasa. Hebat ini ya, keren. Masya Allah. Jadi ini terima kasih Kang Saadin sudah disambut baik ya kita. Dan habis ini paling saya melihat kondisi rumah Kang Saadin di dalam ya. Sama sekaligus keliling dulu. Namun sebelum saya masuk saya mau lihat di sekitaran dulu. Masuk, Oke, siap. Mangga dibungkus kembali, nggak apa-apa. Oke teman-teman, sekarang kita coba melihat suasana di sekitaran rumah Kang Saadin. Nah, seperti ini.
Dan di sini banyak cabai ya. Nah, nanam cabai, terus di sana itu ada kayu apa itu yang ditanam tuh? Kopi. Kopi ya. Dan ini rumah Kang Saadin nih. Sangat-sangat sederhana teman-teman. Ya, nih kayak gini. Terbuat dari anyaman bambu dan separuhnya dilapis pakai spanduk. Nih, ya Allah. Luar biasa hebat ya. Keren. Nih, kondisi rumahnya ya. Salut. Beliau tinggal jauh dari pemukiman ya. Dan ini airnya di bawah sini nih. Nah, tuh kalau air cukup teman-teman. Nah, sekarang kita coba masuk ke rumah Kang Saadin. Dan sebelum kita masuk, kita buka sepatu dulu ya. Nah, kita buka sepatu dulu teman-teman. Oke, agak susah ini sepatunya. Oke. Nah, di sebelah sini ada tungku ini ya. Cakep nih tungkunya. Jadi kemungkinan Kang Saadin ini seumuran dengan Kang Nur ya. Kalau boleh tahu usianya sekitar berapa tahun? 30-an atau 42-an. 42 tapi masih muda Jal. Iya. Hebat 42 tapi masih kelihatan awet muda nih. Luar biasa, keren. Oke, Kang Saadin, boleh saya masuk? Oke, assalamualaikum. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke rumah Kang Saadin. Masya Allah, seperti ini sangat sederhana ya. Jadi di bagian dalam nih biar nggak dingin, beliau pakai spanduk ya. Dan ini bagian atap ya, sangat-sangat sederhana. Saya salut ya, walaupun beliau tinggal di ukuran rumah atau saung ini, ukurannya kalau nggak salah ini 1,5 kali 1,5 ya. Nih kayak gini. Masya Allah. Tapi rapi ya, bersih. Nih. Jadi kita kunjungan ke sini sudah melewati survei ya dari warga. Dan ini kita minta tolong, yang ngantar adalah Kang Nur. Masya Allah. Kang Nur, makasih banyak ini sudah mempertemukan saya dengan Kang Adin ya. Dan alhamdulillah amanahnya kita sudah salurkan ya. Amanah dari Ibu Sapia dan KWWN Qatar. Jadi seperti ini Ibu Sapia, perjalanannya membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam. Kita melewati jalan ekstrim ya, tanjakan yang sangat luar biasa. Dan ini jauh kemana-mana, luar biasa. Seperti ini suasana di sekitaran rumah Kang Saadin. Masya Allah. Luar biasa. Oke teman-teman, alhamdulillah ini kita sudah sampai dan kita sudah ngobrol-ngobrol sama Kang Saadin. Alasan Kang Saadin memilih tinggal di sini, satu ya beliau nggak punya rumah. Yang kedua, beliau memilih menepi ya, karena beliau dulu cerai sekitar 14 tahun yang lalu dan tinggal di sini udah sekitar 10 tahunan. Oke, kita doakan mudah-mudahan Kang Saadin dikasih kesehatan ya, dikasih kekuatan dan selalu dimurahkan rezekinya. Oke, teman-teman, dari saya cukupkan sekian dulu. Saya Ibrah mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.